Film diawali dengan memperlihatkan kota Chicago yang sedang mengalami peningkatan tindak kriminalitas yang sangat tinggi. Yang lebih parahnya lagi, baik korban ataupun pelaku kebanyakan adalah seorang remaja. Mereka memiliki nyali yang sangat berani, padahal mereka sama sekali belum daftar asuransi jiwa. Mudah-mudahan channel ini di-endorse sama pihak asuransi. Ente kadang-kadang ente. Akibatnya, rumah sakit di sana menjadi penuh dengan korban pembedilan. Di dalam rumah sakit, terlihat seorang dokter spesialis organ dalam bernama Paul. Paul adalah seorang dokter andalan yang sering menangani korban pembedilan. Now, 5 units of O-neg stack. Let's call it 12:24 a.m. Scene berganti ke dalam sebuah rumah tempat tinggal Paul dan keluarganya. They said 9. Maybe it's time for a new one. Di sini Paul dan istrinya yang bernama Lucy sedang mengobrol tentang anaknya yang hingga saat ini belum diterima di perguruan tinggi. She's going to get in. I know. Namun tak lama kemudian terdengar seorang wanita berteriak yang ternyata ia adalah Jordan, putrinya Paul. Jordan berteriak bahagia karena berhasil diterima di sebuah perguruan tinggi di kota New York. Oh hey guys, what's up? Want some eggs? Ready for your game? Harris, did you hear anything? I got it! Our girl is going to come. Setelah itu mereka pergi bersama untuk melihat Jordan bertanding sepak bola. Let's go! Come on, Jordan. Let's go, Jordan. We get to go to New York City. Selesai bertanding, melihat Jordan yang terlihat kelelahan, Paul dan Lucy pun mengajak Jordan untuk makan di sebuah restoran. I was gonna punch the guy. Right? It's right in Dad's face, okay? Dad, the old days. Are you gonna call me doctor? Dan disinilah awal sebuah konflik yang akan menghantui Paul akan segera terjadi. Di saat mereka menyuruh seorang valet yang bernama MG untuk mengambil mobilnya di parkiran, MG yang memiliki niat jahat lantas dengan sengaja memotret alamat rumah Paul. I wouldn't forget a restaurant like that. Di malam harinya, Paul sedang pergi bertugas dan di rumahnya hanya tersisa anak dan istrinya yang habis pulang dari belanja bulanan. Di sini terlihat sebuah mobil van yang sudah terparkir di samping rumah mereka. Kemudian Lucy yang sedang berada di dapur melihat jendela rumah mereka terbuka lebar. Dari sini Lucy menyadari ada sesuatu yang aneh dan meminta Jordan untuk mengecek ke dalam rumah. Honey, did you get that iPad? I need it. Kecurigaan Lucy semakin kuat dengan melihat jejak kaki yang ada di lantai. Jordan, come down here right now. Now! Dan benar saja, Jordan tiba-tiba dibungkam dari belakang oleh penjahat itu. Ternyata ada 3 orang yang sedang merampok rumah mereka. Mom, you're gonna save me. 2 di antaranya ditugaskan untuk mengikat Jordan, lalu 1 penjahat lagi mengikuti Lucy menuju sebuah berangkas uang miliknya, lalu merampas habis uang itu. Tie her up. It's okay, Mom. Just do it. No fucking games. There's cat. Not used to doing it with a gun pointed at me. Di sisi lain, salah satu penjahat yang ternyata adalah cucunya kakek Sugiono sedang memainkan pistolnya di itunya Jordan. You play sports? Look like you play sports. No, stop. God damn, That's nice. Melihat itu, temannya lantas menegur cucunya kakek Sugiono hingga mereka pun akhirnya berdebat. Hey, what the fuck is this shit? That kind of a party, right? What the fuck? Menyadari ada kesempatan, Jordan langsung mencoba mengambil pisau untuk melawan kedua penjahat itu. Lalu tak lama kemudian, Lucy pun datang bersama 1 penjahat lagi dan mereka berdua melakukan perlawanan. Namun sayangnya, mereka berdua malah terbedil.
Saat dibawa ke rumah sakit, ternyata nyawa Lucy sudah tidak terselamatkan, sedangkan Jordan masih bisa selamat dan kini ia dirawat karena menderita koma. We did everything we could. Setelahnya, Paul didatangi oleh dua detektif polisi yang bernama Mira dan Raines. Mereka datang untuk menangani kasus perampokan yang menimpa keluarga Paul. Sebelum pergi, detektif Raines memberikan kartu nama kepada Paul untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu ia membutuhkan bantuannya. Kejadian pahit itu membuat Paul sangat terpukul karena dia harus rela kehilangan istrinya tercinta. Lalu Paul mengantarkan sang istri ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saat perjalanan pulang, mertua Paul yang bernama Ben mengajaknya pergi ke suatu tempat. Terlihat di sana ada beberapa penjahat yang kabur karena melihat kedatangan Ben dan Paul. Lalu Ben menembakkan senjatanya ke arah penjahat itu yang semata-mata hanya untuk menakut-nakuti mereka saja. Di sini Ben berkata kepada Paul untuk tidak mengandalkan polisi saja, karena polisi biasanya akan tiba setelah kejahatan itu selesai. Dan jika seorang pria ingin melindungi miliknya, ia harus melakukannya sendiri. Hal itu terbukti saat Paul mendatangi kantor polisi. Karena tindakan polisi yang lambat, ia melihat banyak sekali tumpukan kasus kriminal yang belum terselesaikan. That's Kersey. Come on, one in custody. These other ones are open cases. Dan Paul yang sudah geram pun memutuskan untuk mencari sendiri dan membeli sebuah senjata. Sesampainya di toko senjata, Paul bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Bethany. First gun? Be pretty overwhelming at first. Back. I'm Bethany Rogers. Come on back, let me show you around. Bethany mengatakan bahwa kepemilikan senjata harus memiliki sebuah lisensi resmi. And all of our used weapons are right here. It's a process for all this. Maka dari itu, Bethany menawarkan paket jalur instan agar Paul bisa mendapatkan lisensi dan pelatihan dalam kurun waktu 72 jam saja. Please send it pretty quick. Alright, no one ever failed. And then it's just 72 hours locked and ready to roll. I'm gonna think about it. Scene pun berganti di rumah sakit. Di sini Paul ingin menangani seorang korban kejahatan yang terluka. Namun tiba-tiba dari kantong belakang si korban jatuhlah sebuah bedil. Lalu bedil itu disembunyikan oleh Paul. Dan setelah mendapatkan senjata gratis, Paul pun memutuskan untuk belajar menembak secara otodidak. Pada suatu malam, Paul pun mulai beraksi. Dengan berbekal dendam dan bedil curian, Paul mendatangi kawasan kejahatan. Hingga di suatu jalan, Paul melihat seorang sipil yang sedang dirampok orang. Dengan lantang, Paul pun datang dan berteriak. Namun dengan cekatan, perampok itu menaiki mobil dan ingin menubruk Paul. Untungnya saat itu Paul sigap dan dia berhasil membedil satu perampok sampai modar dan satu temannya lagi pun berhasil dibuat terluka. Satu penjahat yang terluka tadi tiba-tiba keluar dan membedil Paul. Namun dengan mudahnya Paul bisa menghabisinya. Dan tanpa Paul sadari, ada seorang wanita yang mengabadikan momen tersebut. Setelah Paul meninggalkan tempat itu, tak lama kemudian polisi pun datang ke TKP lalu mewawancarai saksi mata. Para saksi berkata bahwa pria itu datang dengan tiba-tiba lalu menembak dua penjahat itu. Lantas berita itu pun menjadi viral. Came out of nowhere. Saved my life. He looked like a white dude. They called him a guard. It's cold. He was shooting. Watch the video. There. Di suatu hari, Paul mendapatkan pasien seorang anak kecil. Dr. Kersey.
flashlight pen. Anak kecil itu berkata bahwa luka bedil di kakinya dibuat oleh seorang tukang es krim yang biasa mangkal di sekitar rumahnya. Namun sebenarnya tukang es krim itu adalah seorang pengedar obat haram. The ice cream man. You don't work for him. He said next time it ain't gonna be my lip. Mendengar hal itu, hati Paul pun jadi mendidih. Dan dengan berbekal alamat rumah anak itu, Paul mendatangi seorang tukang es krim tersebut lalu membedilnya di keramaian. Singkatnya, detektif French dan Jackson mendatangi TKP, lalu mereka menyadari bahwa pelaku pembedilan ini adalah orang yang sama dengan pelaku kejadian tempo hari. One story. The Grim Reaper. Guy. Let me guess, white guy with a hoodie. Walked up, shot the victim, and left. It's the same shooter. Shoot. Hold up. Di sisi lain, terlihat Paul sedang mengasah skill membedilnya dengan giat. Hingga pada suatu ketika, Paul menangani korban penembakan yang ternyata dia adalah salah satu penjahat yang menghabisi istrinya. Hal itu disadari Paul karena dia melihat korban memakai jam tangan milik istrinya. Time of death 9:35 p.m. Setelah pelaku tersebut dinyatakan koid, Paul dengan cepat segera mencari informasi tentang si pasien agar dia bisa menemukan pelaku lainnya yang menghabisi istrinya. Singkatnya, Paul pun mendatangi tempat jual beli barang curian. Ketika penjaga toko menyadari bahwa Paul adalah korban kejahatan temannya, ia lantas langsung menghubungi salah satu pelaku untuk ke sana. Buddy, you can't be back. Found him, now you can get out. Al sent me. Play at my restaurant. Help me find a gift for my... Di saat pemilik toko ingin menyerang Paul, dengan sigap Paul menancapkan garpu di tangannya. Panerai watches, reserve collection. Drop it. Lalu Paul menyuruh si penjaga untuk menemukan barang-barang miliknya. Yeah, your crew that stole the shit. You killed my wife. Look. Hingga akhirnya Paul menemukan cincin milik istrinya. Alright, it's all there. Namun tiba-tiba si pelaku datang dan membedil dengan ceroboh hingga mengakibatkan si penjaga toko motiar. Setelahnya baku bedil pun kembali terjadi di sini. Dan dengan gagahnya akhirnya Paul berhasil melumpuhkan penjahat itu. Dengan cepat Paul mengambil ponselnya untuk mencari pelaku yang lain. Who did? Namun ternyata si pelaku masih memiliki tenaga dan menendang Paul hingga Paul tersungkur lalu menyenggol sebuah bola bowling di atas rak. Si pelaku lantas menghampiri Paul yang terkapar hingga tanpa ia sadari ada bola bowling yang jatuh yang akhirnya membuat si pelaku motiar. Atas kejadian tersebut, berita tentang Paul yang menyamar semakin viral. Di suatu ketika, Jackson dan Rains menghampiri Paul dan melaporkan bahwa salah satu pelaku pembunuh istrinya telah motiar. Walaupun sebenarnya yang menghabisinya adalah Paul sendiri. Happy to see you guys. Have a seat. Have you ever seen this man? See a suspect? Well, unfortunately, he was... Singkatnya, dengan informasi yang didapat dari ponsel si pelaku, Paul mendatangi pelaku kedua yang merupakan mekanik bengkel. Yang mana ternyata pria itu adalah cucunya kakek Sugiono yang pernah berbuat nakal pada Jordan. Yo, we're closed. Yeah? Fuckstick. I said we were closed. Dan tanpa basa-basi, Paul langsung menghukumnya dengan menghantamnya menggunakan onderdil. Hingga akhirnya si pelaku pun pingsan. Setelahnya, Paul mengikat si pelaku lalu menyuntikkan sebuah cairan untuk selanjutnya menguliti si pelaku layaknya kambing kurban.
I know where to cut. This is the sciatic nerve. Hal itu dilakukan Paul agar si pelaku mau memberitahu rekan ketiganya yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. I am that doctor. Thank him for giving you up. I want to know. Dan karena udah nggak kuat lagi, akhirnya si pelaku memberikan informasi kepada Paul. Directly to a nerve. Stop it, it hurts. Knox! That's his name, Knox, and he's from the south side. I swear to fucking God. Setelahnya, Paul pun menubruk pelaku dengan mobil. I fucking know him. Thanks for your help. Hingga di suatu ketika, di saat Paul sedang menjaga anaknya, ia mendapatkan sebuah pesan dari pelaku ketiga bahwa dia akan datang langsung menemui Paul. This is Paul Kersey. Come to blowout. Not to club up because it's safe. Public wife's last words were. Di saat Jordan, anaknya Paul, sudah boleh pulang dari rumah sakit, di sini Paul pun mulai menyusun sebuah rencana. Paul pun mendatangi toko senjata kembali untuk membeli senjata berkaliber besar. Dan di malam harinya, Paul pun siap untuk menghantam para penjahat. I want to buy a gun. Okay, honey. Because I need you to come over here now. Dad, please be Take your careful, phone Dad. and Namun ketika dirinya datang di suatu ruangan, Paul pun terbedil. Namun dia berhasil membalasnya dengan senjata yang ia sembunyikan. Jordan, just stay up there. Oh, you ever hear someone? Dan seketika penjahat itu pun modar. Setelah kejadian itu, Paul diinterogasi oleh Rains dan Jackson. what happened. It's my story. You can call Jolly Roger Sporting Goods. And the paperwork tonight? That's your story? The day my daughter came home, like this ever happened again. Namun di sini ternyata mereka tidak mendapatkan bukti bahwa Paul adalah seorang pembunuh dan menganggap kejadian itu hanyalah sebuah pembelaan diri. Seems pretty straightforward. Knox came to Jordan, could ID family like any man would. Thank you. Thanks for everything. Dan dengan game overnya semua pelaku, film pun tamat. Wow, lumayan keren juga nih filmnya guys. Bagaimana menurut kalian tentang film ini guys? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Jangan lupa klik like dan juga subscribe dong. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya perjumpaan kita kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.